Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran fisika hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik dan sehat ya. Dan Bapak lihat semuanya hadir di sini. Nah, apakah kalian semua sudah siap untuk pembelajaran fisika hari ini? Baik, kalau sudah siap, silahkan siapkan buku-buku dan alat tulisnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai besaran dan pengukuran. Ya, kemarin sudah kita belajar sekilas tentang besaran dan pengukuran ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, nanti setelah kalian melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian akan dapat mempraktekkan cara mengukur menggunakan jangka sorong, ya, jangka sorong dan juga mistar, ya, dan juga dengan penggaris. Selain itu, kalian juga akan melakukan pengukuran dengan benar, ya, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai besaran. Nah, siapa yang masih ingat apa itu besaran? Baik, benar ya. Jadi besaran itu adalah sifat-sifat atau keadaan pada benda yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan juga punya satuan ya. Jadi kemarin itu besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, ya, kemudian mempunyai satuan, ya, dan dapat dinyatakan dengan angka. Apa contoh dari besaran? Oke, baik, benar ya. Panjang, masa, waktu itu juga contoh besaran. Nah, kemarin besaran itu dibedakan jadi dua, yaitu pokok dan turunan. Di mana pokok itu yang didefinisikan terlebih dahulu, yang melalui penetapan menggunakan perjanjian internasional yang jumlahnya hanya ada 7. Oke, 7 ya. Ada yang masih ingat apa saja? Oke, benar ya. Jadi besaran itu adalah panjang dengan satuannya meter, lambangnya M, dan alat ukurnya adalah mistar atau penggaris ya, jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian ada massa, satuannya kilogram, lambang satuannya adalah kg. Nah, kemudian ada neraca, ukurnya adalah neraca dan timbangan atau timbangan ya. Kemudian untuk besaran waktu, satuannya adalah sekon dan lambangnya adalah S. Di mana alat ukurnya adalah stopwatch. Yang di HP kalian ada stopwatch, yaitu alat ukur waktu. Kemudian suhu, satuannya adalah Kelvin, lambang satuannya adalah K. Alat ukurnya adalah termometer, ya, yang kalau sakit itu diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Kemudian kuat arus listrik, satuannya adalah ampere, lambang satuannya adalah A, dan alat ukurnya adalah ampere meter, yang biasanya ada di servis listrik itu. Kemudian jumlah molekul, satuannya adalah mol, lambang satuannya sama yaitu mol, dan ini tidak dapat diukur secara langsung. Yang terakhir besaran pokok adalah intensitas cahaya dengan satuannya adalah kandela, ya. Ingat aja candle itu lilin ya, jadi cahaya. Nah, satuannya adalah lambangnya CD dan alat ukurnya adalah light meter. Nah, ini adalah alat ukur yang tadi Bapak sebutkan ya. Ini adalah mistar atau penggaris, batas kerugiannya 1 mm. Kemudian jangka sorong ya, kalian bisa melihat secara langsung. Jangka sorong ini untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda. Nah, ini batas kerugiannya dari 0,1 sampai 0,02 mm. Kemudian ada juga ini mikrometer skrup untuk mengukur ketebalan. Bisa jadi untuk mengukur tebalnya kertas, tebalnya rambut itu bisa menggunakan mikrometer skrup, di mana penelitiannya ini sampai 0,01 mm. Nah, kemudian ada neraca atau timbangan ya, ini sudah sering kalian lihat kalau di pasar. Kemudian ada stopwatch, ini sama dengan yang ada di HP kalian. Kemudian termometer, yang kalau kalian sakit ke puskesmas itu diukur suhunya menggunakan termometer ya.
kemudian ada ampere meter. Oke, ini di tempat servis listrik ya. Kemudian ini untuk alat ukur besaran turunan, contohnya adalah speedometer yang ada di kendaraan kalian untuk mengukur kelajuan sepeda motor kalian. Nah, ini ada barometer mengukur tekanan. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Oke, sekarang kalian amati gambar apa di sini? Oke, benar ya. Ini adalah gambar jagung. Nah, di sini ada Bapak bawa bibit jagung ya. Ada bibit jagung. Oke. Nah, jadi tahun kemarin kalian kan menanam jagung ya di tempat sekolah kita. Nah, ternyata dari hasil menanam jagung tersebut, ternyata ada beberapa tanaman jagung yang tumbuhnya tidak maksimal, yang buahnya tidak maksimal ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Banyak faktor ya. Yang pertama dari mulai tanahnya, kemudian pengolahan pupuknya, pemberian pupuk, perawatan, dan yang juga mempengaruhi adalah dari bibit jagung itu sendiri. Nah, seperti kalian tahu, bibit jagung itu berbagai macam jenis, bentuk, dan ukurannya. Tentu saja ada standar di mana bibit jagung itu adalah bibit jagung yang baik. Sekarang bagaimana sih cara kalian untuk menentukan bibit yang baik berdasarkan ukurannya? Tentu saja harus diukur ya, ukurannya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengukur panjang dan lebar dan juga tinggi atau tebal ya dari jagung ini? Nah, jadi kalian tadi sudah belajar mengenai alat ukur panjang ya, ada 3 ya, ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer sekrup. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya? Di sini kita menggunakan 2 alat ukur panjang yaitu mistar dan jangka sorong. Nanti kalian akan membandingkan ya, kira-kira untuk mengukur jagung itu kira-kira lebih akurat yang mana atau lebih mudah yang mana, gitu ya. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, karena di sini hanya 20 pesertanya, 20 siswanya, jadi Bapak bagi 5 orang 1 kelompok, sehingga ada 4 kelompok. Silahkan kalian duduk sesuai kelompok yang Bapak bagikan, ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Oke, baik, semuanya sudah di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini adalah acuan untuk kalian dalam melakukan percobaan atau eksperimen ataupun penelitian pada hari ini tentang besaran dan pengukuran menggunakan jangka sorong dan mistar ya. Bapak akan bagikan. Oke, sekarang semuanya perhatikan ya lembar kerja yang ada di tempat kalian. Nah, ini ya. Nah, di sini ada masalah yang tadi Bapak sebutkan ya, dari jagung ini berbagai macam ukurannya ya, dari yang besar sampai yang kecil. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengukur panjang dan tebal biji jagung dengan akurat? Alat ukur apakah yang dapat digunakan? Nah, di sini kalian mengisi hipotesis dengan hipotesis ini adalah jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi. Pertanyaannya mana? Pertanyaannya ini ya, bagaimana cara mengukur panjang, tebal biji jagung dengan akurat? Nah, alat ukur apa yang digunakan? Nah, kalian tulis di hipotesis ini. Nah, selanjutnya di LKPD kalian ada alat dan bahan ya. Bapak sudah bagikan. Kalian sudah membawa mistar masing-masing. Kemudian jangka sorong sudah Bapak bagikan juga ya. Masing-masing kelompok mendapat satu jangka sorong. Dan spidol kalian membawa sendiri. Dan juga biji jagungnya sudah Bapak bagikan juga ya. Oke. Nah, perhatikan di langkah percobaan. Nah, jadi kalian ada mengambil 5 biji jagung di atas meja kalian. Kemudian kalian beri nomor atau beri tangga
pada setiap biji jagungnya. Misalkan dikasih titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, atau titik 5 yang membedakan jagung satu dengan jagung yang lainnya. Karena kalau ditulis terlalu kecil ya. Nah, jadi silakan diberi tanda. Nah, kemudian langkah pertama, langkah selanjutnya nomor 3, kalian akan mengukur panjang, lebar, dan juga tinggi atau tebal jagung pertama menggunakan mistar, menggunakan penggaris. Nah, cara ukurnya gimana? Cara ukurnya adalah ambil yang paling panjang, ambil yang paling tinggi, ambil yang paling tebal. Ya. Jadi, misal jagung kalian bentuknya seperti ini. Ya. Jadi untuk mengukur lebar, kalian ambil yang paling panjangnya di sini, ini lebar. Untuk yang tingginya kalian ambil dari puncak sampai ke bawah. Nah, situ ya, ambil titik yang tertinggi, terpanjang, dan terlebarnya. Oke. Nah, kalau kalian sudah mengukurnya, kemudian tuliskan hasil pengukuran dengan mistar kalian untuk jagung 1 di tabel panjang, lebar, dan tinggi dalam sentimeter. Ya, misalkan kalian ukur dapatnya 0,7 cm, tulis 0,7 cm pada panjang atau pada lebar, gitu ya, tulis di situ. Dan kalian mengulangi langkah ketiga untuk jagung lainnya. Jadi kalian akan mengukur semua jagung dengan jagung 1 sampai 5, yaitu panjang, lebar, dan tinggi tadi, dan memasukkannya ke dalam tabel. Oke. Kalau sudah kalian isi, sekarang kalian mengukur jagungnya dengan menggunakan jangka sorong. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur jangka sorong? Nah, oke. Kita ingat lagi ya. Oke, kita ingat lagi bagaimana cara mengukur dengan menggunakan mistar dan juga jangka sorong. Oke. Nah, untuk mistar ya. Jadi, kalian mengukurnya adalah dengan membandingkan panjang awal dan panjang akhir ya. Di sini contoh ada pulpen ya, dimana panjang awalnya ini tidak menggunakan skala 0, tetapi pada 7,2 atau 0,5 ya, 0,5 cm. Kemudian panjang akhirnya ternyata 7,2. Jadi panjang pensil adalah panjang akhir dikurangi panjang awal. Nah, kalau menggunakan mistar ini kalian sudah pasti bisa karena dari SD sudah menggunakan mistar. Nah, sekarang bagaimana caranya mengukur dengan jangka sorong ya. Jadi kalian ketahui dulu bagian-bagiannya ya. Jadi jangka sorong ini ada skala utama dan ada skala nonius. Skala utama itu skala yang ada pada yang Bapak tunjuk ya. Nah, ini adalah skala utama. Sedangkan skala yang kecil yang di sini cuma sebatas jari ini aja, itu adalah skala nonius ya. Kemudian ini apa Pak? Kok ada 2 ya? Jadi ini fungsinya untuk mengukur diameter bagian luar. Kalau yang ini untuk mengukur diameter bagian dalam. Sedangkan kalau yang di bawah ya, ini fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda ya. Nah, oke. Nah, ini untuk mengukur kedalaman suatu benda ya. Nah, seperti itu. Nah, cara membaca pengukurannya seperti apa? Nah, kita lihat dulu ya jangka sorongnya. Di sini ada berbagai macam jangka sorong dari yang keterangannya 0,1 mm sampai yang 0,02 mm. Cara penggunaannya sama ya. Yang pertama, kalian harus mengamati angka sebelum 0 pada skala nonius. Jadi yang di bawah ya, yang pada bagian bawah ini ada angka 0.
kalian perhatikan dulu sebelum angka 0 itu ada angka berapa ya di sini? Oke. Sebelum angka 0 ternyata di sini ada angka 2,3 cm ya. 2,3 cm. Jadi kalian caranya adalah tulis skala utama S-nya adalah 2,3 cm. Nah, kemudian kalian perhatikan di skala Noniusnya itu dia garisnya yang mana yang berhimpit dengan skala utama. Nah, kalau kalian perhatikan yang 0 ini dia tidak berhimpit. Tidak berhimpit itu garisnya seperti ini. Nah, sedangkan pada skala yang kedua itu berhimpit ya. Ini skala utama, kemudian ini skala Nonius, berhimpit membentuk satu garis. Nah, jadi caranya adalah kalian hitung ada berapa skalanya? 1, 2. Oke, berarti skala Noniusnya adalah 2 dikali. Nah, berapa NST nilai skala terkecilnya? 0,1 mm atau 0,01 cm. Nah, karena di sini menggunakan cm ya. Nah, tinggal dikalikan 0,01 cm. Hasilnya adalah 0,02 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk hasil pengukurannya tinggal kalian tambah saja. 2,3 ditambah 0,02 cm. Atau kalau dibikin garis ke bawah jadinya 2,3 ditambah 0,02. Nah, ini kan tinggal ke bawah saja ya. Ya, jadi hasilnya adalah 2,32 cm. Oke. Jadi langkahnya adalah kalian lihat garis yang segaris dengan skala utama dan skala Nonius, itu hitung skalanya. Di sini skalanya 2 dan dikalikan dengan NST-nya. Kita lanjut untuk jangka sorong dengan NST 0,02 mm. Nah, yang kita gunakan sekarang adalah NST yang 0,02 mm. Caranya gimana? Caranya sama ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di layar. Ya, perhatikan di layar. Di layar ini skala utamanya sebelum angka 0, ini 0 ya. Sebelum angka 0 ternyata di sini adalah angka 12,1 ya. Ada satu garis. Berarti kalian tulis skala utamanya adalah 12,1 cm. Nah, sekarang dari 0 sampai ke 0 lagi pada skala Nonius, kalian perhatikan dan cari angka yang segaris dengan skala utama, sama kayak tadi. Ternyata ada di bagian di sini ya. Nah, di bagian di sini, di bagian setelah angka 6 ini ya. Nah, ternyata segaris. Nah, langkahnya sama dengan yang tadi. Kalian hitung dulu berapa jumlah skala dari sini sampai ke yang segaris tadi. Ada berapa jumlahnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34 ya, 34. Nah, kita hitung, berarti skalanya kita tulis 34. Kemudian kita kalikan dengan NST-nya. NST-nya adalah 0,02 mm. Nah, ya, kita kalikan dengan 0,02 mm atau 0,0002 cm ya, dan didapatkan hasilnya adalah 0,068 cm. Kemudian untuk hasil pengukurannya tinggal kita tambahkan saja 12,1 ditambah 0,068 cm, hasilnya adalah 12,168 cm. Nah, seperti itu ya. Bisa ya? Oke, baik. Nah, sekarang saatnya kalian menghitung, memasukkan ke dalam LKPD. Kita kembali lagi dulu ke LKPD sebentar. Oke, jadi nanti
nanti kalian akan menghitung mulai dari panjang, ya, kemudian tinggi, dan juga ya. Jadi kalian akan mengukur panjang, ya, panjangnya berapa menggunakan jangka sorong. Nah, seperti ini ya. Ini panjang, kemudian menghitung lebarnya. Nah, menggunakan lebarnya dan juga mengukur ketebalannya. Nah, tebalannya ya. Nah, setelah itu kalian juga akan memasukkan ke dalam tabel perhitungan menggunakan jangka sorong. Oke, sudah bisa dipahami atau ada yang menanyakan? Oke. Setelah nanti kalian mengisi, ya, maka kalian akan membuat perbandingan tinggi hasil pengukuran. Contoh ya, pada tabel 1, jagung 1, itu kalau kalian mengukur pakai penggaris ternyata dapatnya 2 cm. Setelah menggunakan jangka sorong ternyata dapatnya 2,3 cm. Nah, ini adalah tabel perbandingan untuk jagung yang nomor 1. Seperti itu ya. Nah, setelah membuat tabel, kalian masukkan ke dalam diagram perbandingan untuk panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, kemudian kalian akan menganalisis data, ya. Kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Pertanyaannya gampang, ya. Mengapa terjadi perbedaan hasil pengukuran antara mistar dan jangka sorong? Nah, kemudian kira-kira menurut kalian alat ukur manakah yang lebih tepat untuk digunakan mengukur panjang, lebar, dan tinggi jagung, dan mengapa? Seperti itu ya. Dan nomor 3, apa kelebihan dan kekurangan antara mistar dan jangka sorong? Nah, silahkan jawab di kolom yang telah disediakan. Oke, kemudian kalian nanti akan membuat kesimpulan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Oke, baik. Kalian sudah mendapatkan informasi dari Bapak. Sekarang kalian boleh mencari informasi lainnya dengan modul yang sudah Bapak bagi, atau menggunakan internet, ya, atau buku yang kalian miliki. Silahkan kalian buka referensi kalian untuk membantu kalian dalam penyelidikan, ya. Adapun kalau kalian merasa kebingungan atau lupa atau cara seperti apa, silahkan kalian bertanya kepada Bapak di depan. Oke, silahkan kalian mencoba lakukan percobaan untuk melakukan pengukuran. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, baik. Kelompok 1 bagaimana? Oke, masih menggunakan mistar. Ya, harus lurus ya. Membaca mistar jangan miring seperti ini, tapi harus rata dengan mata. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah mulai ke jangka sorong ya. Oke, perhatikan benar-benar, diskusikan dengan temannya. Yang segaris itu pada angka yang keberapa. Oke, pelan-pelan saja ya, diskusikan dengan temannya. Jika ada perbedaan pendapat, dikomunikasikan. Oke. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 4 bagaimana? Oh, aman saja. Oke, baik. Oke, kelompok 3 pertanyaan. Oke, jadi jagungnya seperti yang Bapak katakan tadi harus diukur untuk titik tertinggi, titik terpanjang, dan titik terlebarnya. Jadi tadi bentuk jagung itu oval, pilih yang paling tinggi ke tingginya ya, seperti itu. Jadi tinggi ketemu tinggi. Nah, seperti ini ya. Jadi ujung ketemu ujung. Terus untuk ketebalan juga sama, ujung ketemu ujung ya, dan ketebalan juga sama ya. Kalau pakai jangka sorong ini dia otomatis yang tertinggi yang diambil. Nah, tinggal kalian hitung saja ya, berapa sih nilainya, seperti itu ya. Diskusikan dengan temannya. Paling kalian susahnya cuma melihat yang segarisnya aja, karena garisnya kecil-kecil ya. Oke.
Oke, bagaimana? Sudah selesai semua untuk mengisinya? Oke, tinggal sebentar ya. Baik. Oke, baik, sudah selesai semuanya. Sekarang kalian lihat ya hasil kalian tadi. Nah, sekarang saatnya kalian membuat diagram batang perbandingan pengukuran. Nah, ini kalian menggunakan kertas krimin yang telah kalian bawa kemarin ya. Nah, jadi berapa sih panjang dan tinggi dan lebarnya? Nah, kita yang pertama menggunakan panjang dulu. Nah, ini contohnya ya. Jadi jagung satunya menggunakan mistar, satunya menggunakan jangka sorong. Silahkan kalian bandingkan dan tuliskan di situ nilainya. Oke, sekarang silahkan kalian untuk membuat perbandingan panjang, lebar, dan tinggi. Oke, nah karena kalian berlima, supaya cepat bagaimana? Supaya cepat masing-masing membantu untuk mengerjakan, bikin kelompok kecil lagi. 2 orang, 2 orang, 2 orang. Nah, 2 orang, 2 orang, 1 orang ya. Jadi kalian ada yang membuat diagram panjang, diagram lebar, diagram tinggi. Setelah berhasil dibuat, silahkan didiskusikan benar atau salahnya dengan teman kalian ya, biar cepat. Oke, baik. Silahkan Bapak beri waktu. Ada kesulitan? Oh ya, ya harus sama skalanya ya. Di kertas streaming kan sudah ada kotak-kotaknya, jadi itu ditulis satu kertas petak streaming itu anggap 0,1 cm. Nah itu lebih gampang ya. Coba dulu. Oke, baik. Oke, sudah bisa semua ya. Nah, silahkan semuanya menempelkan kertas streaming tadi atau melampirkan di LKPD kalian ya. Silahkan bandingkan dulu, diskusikan dengan temannya satu-satu. Untuk panjang bagaimana? Apakah diagram yang telah dibuat teman kalian ini sudah benar atau salah? Silahkan didiskusikan ya. Oke, lanjut lagi kalau semua sudah benar dan semua anggotanya sudah setuju, lanjut lagi untuk diagram yang lebar. Oke, silahkan didiskusikan. Bagaimana? Oh ya, ada perbedaan. Coba lihat salahnya di mana. Ya, dapat ya salahnya ya. Salah menaruh tabelnya ya. Oke, silahkan diperbaiki. Oke, yang lain bagaimana? Oke, sudah benar semua. Lanjut ke diagram perbandingan yang tinggi ya. Nah, silahkan didiskusikan lagi hasil kerjanya dengan teman sekelasnya, dengan teman sekelompoknya, maksud Bapak. Apakah sudah setuju atau belum? Oke. Oke, kayaknya untuk pengukuran tinggi ini sudah setuju semua ya dengan yang dikerjakan temannya. Nah, kalau sudah, kalian akan menganalisis data. Nah, ini ya, menganalisis data pengukuran. Silakan dijawab, diskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya. Pertanyaan pertama, tadi kan sama atau beda nih hasilnya? Nah, beda kan? Jadi beda alat ukur, beda juga hasilnya. Nah, sekarang silahkan kalian jawab, mengapa terjadi perbedaan hasil pengukuran antara mistar dan jangka sorong? Nah, untuk pertanyaan kedua, kan tadi beda ya. Kira-kira alat ukur mana sih yang lebih tepat untuk digunakan mengukur panjang, lebar, dan tinggi jagung? Dan mengapa demikian? Kemudian nomor 3, apa kelebihan dan kekurangan antara mistar dan jangka sorong? Nah, silahkan dijawab. Kalian boleh buka referensi yang kalian miliki, boleh buka modul, boleh buka buku paket, boleh buka internet ya. Silahkan kalian diskusikan. Oke, baik. Kelompok 2, bagus. Kelompok 3, ya saling membantu ya. Ada yang nyari di internet, ada yang nyari di buku ya. Oke, kelompok 4, diskusi. Baik. Kelompok 1, oh sudah selesai. Ya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Oke, baik. Sudah selesai semua ya. Nah, sekarang kalian buat kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Kesimpulannya boleh tentang masalah jagung yang di awal tadi, ya. Bapak lagi nanya, kira-kira alat untuk mengukur jagung yang tepat itu apa? Nah, atau percobaan yang telah kalian lakukan hari ini,
Silahkan kalian simpulkan. Diskusikan dengan temannya ya. Oke. Baik, bagus. Semuanya sudah memberikan kesimpulannya di LKPD masing-masing. Oke, sekarang kalian akan bergantian untuk mempresentasikan hasil percobaan kalian yang telah dituangkan dalam LKPD di depan kelas ya. Silakan kelompok berapa yang siap untuk maju? Boleh tidak urut boleh ya. Yang mana yang siap dulu? Oke, baik, kelompok 3 silahkan maju semuanya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik, terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan presentasi hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok lain untuk menanggapi. Baik, kelompok 2 silakan memberikan tanggapan. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, baik, kelompok 1 silakan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah maju ke depan. Nah, selanjutnya gantian kelompok berapa lagi? Oke, kelompok 4 silakan. Baik, semua kelompok telah maju dan telah mempresentasikan hasil dari kerjanya, hasil dari percobaannya, hasil dari eksperimennya. Nah, kira-kira apa sih kendala yang dialami? Ya, tadi kendalanya ada kendala ini ya, pembacaan jangka sorongnya tadi ya, garisnya terlalu kecil ya, ada perbedaan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Ya, jadi memang untuk mengukur, untuk melihat jangka sorong itu kita tidak bisa dari samping ya. Kalau dari samping jelas beda. Jadi yang mengukur itu harus tepat di depan jangka sorong ataupun mistarnya. Jadi kalau kita lihat dari samping tentu saja itu tidak akurat ya. Jadi harus benar-benar. Makanya tadi ada perbedaan ya antara satu orang dengan yang lainnya karena dia posisi duduknya tadi berbeda. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya, kira-kira ada nggak yang di sini yang masih bingung tentang bagaimana cara mengukur, baik itu menggunakan mistar ataupun menggunakan jangka sorong? Oke, mungkin masih belum biasa ya. Oke, karena baru 2 kali ini pertemuan ya. Di SMP juga belum pernah megang. Oke, nggak apa-apa ya. Yang namanya belum biasa itu nggak apa-apa, masih wajar ya. Jadi Bapak ingatkan lagi tadi untuk mengukur. Nah, sebentar ya. Yang pertama dulu ya, untuk mengukur dari penggaris ini udah bisa ya. Jadi intinya kalau mengukur penggaris itu juga jangan lihat dari samping, tetapi harus rata juga karena nanti tidak akurat hasil yang didapatkan. Nah, kalau mengukur jangka sorong, kalian cukup melihat tadi kita menggunakan yang 0,02 ya. Jadi kalian harus melihat sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini coba Pak ganti yang agak jelas. Nih, ya. Di sini ada skala utama di bagian atas, ya. Di bawah ada skala nonius. Nah, sama-sama ada garisnya, ya. Nah, cuman yang skala nonius itu cuma 0 sampai 10 saja. Nah, dilihat sebelum angka 0 pada skala nonius itu angka berapa, gitu ya. Nah, di sini sebelum angka 0 ini angka 2. Tuh, angka 2. Ini garis skala nonius yang 0 ya. Nah, terus kita tinggal lihat aja ada berapa skala selanjutnya. 1, 2, 3. Nah, berarti pada pengukuran ini skala utamanya adalah 2,3 cm. Ya. 2,3 cm.
cm. Selanjutnya skala Nonius itu kan cuma 0 sampai 10. Kalian perhatikan garis mana sih yang berhimpitan dengan skala utama yang tadi? Kalau ini kan tidak segaris ya. Nah, jadi skala utama, ini skala Nonius. Jadi dia satu garis gitu. Oh, ternyata ada di skala yang di nomor 2 pada skala Nonius. Jadi skala Noniusnya tulis, karena kalian hitung ada berapa jumlah skalanya? 1, 2. Nah, kalian tulis angka 2-nya. Kemudian tinggal kalian kali dengan NST-nya. NST-nya kan 0,1 mm. Nah, jadi tinggal kalian kalikan. 0,1 mm itu sama dengan 0,01 cm. Nah, tinggal kalian kalikan. Didapatkan hasilnya adalah 0,02 cm. Nah, jadi hasil pengukurannya tinggal kalian tambahkan ya. 2,3 ditambah 0,02 hasilnya adalah 2,32 cm. Nah, ini adalah hasil pengukuran dengan jangka sorong. Ya, oke, gimana? Yang tadi belum paham? Nah, gampang ya. Jadi cuma tinggal dihitung aja. Skalanya itu ada berapa sih dari 0 itu sampai ke yang tempat segaris. Nah, kalau yang tadi pakai NST 0,02 mm ya sama kayak tadi. Ya. Kalian tinggal hitung aja. Misalkan tadi posisinya ada di 6 di sini ya, ini angka 6, maka ini angka 7 gitu ya. Ini angka 6 nih, angka 6 7 ya. 1 2 3 4. Nah, misalkan dia garisnya di sini nih. Nah, kalian hitung aja. Dari 0 ke 1 ini kan ada berapa skala gitu kan. Terus 2, 3, 4, 5. Tinggal hitung aja. Ini kan skalanya 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, terus dihitung nih. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti skala Noniusnya kalian tulis tadi kan 34. Nah, tinggal dikalikan dengan NST-nya ya, yaitu 0,002 cm. Tuh, didapatkan hasilnya adalah 0,068 cm. Nah, tinggal ditambah skala utamanya berapa tadi? Skala utamanya kan 12,1 cm. Nah, tinggal tambahin hasil pengukurannya. Jadi 12,1 ditambah 0,068. Hasilnya adalah 12,168 cm. Gampang ya, ini cuma menghitung skala saja. Oke, sudah paham belum? Baik, dan jangan lupa mengukurnya harus tepat ya. Jangka sorongnya harus di depan. Jangan dari samping lihatnya seperti ini, atau dari sini, atau dari seperti ini ya. Harus rata seperti ini membacanya. Oke? Oke. Selanjutnya apa yang ingin menanggapi tentang pembelajaran hari ini, atau ada usul tentang pembelajaran pada pertemuan selanjutnya? Oke, baik Andi, silahkan. Oke, boleh, baik. Jadi Andi usahakan katanya semuanya harus serius dalam mengerjakan, jangan bercanda. Oke, setuju ya. Oke, baik, terima kasih sarannya Andi. Nah, selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya, kalian harus mempelajari terlebih dahulu di rumah tentang pengolahan data hasil pengukuran menggunakan angka penting dan notasi ilmiah. Jadi kalian belajar dulu nih angka penting dan notasi ilmiah di rumah ya, untuk bekal kalian dalam pelajaran fisika selanjutnya. Oke, baik. Nah, kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik hari ini. Nah, kira-kira apa sih kendalanya? Nah, tidak ada ya. Semuanya kalau kita bekerja sama ya dengan baik ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, tentu saja masalah apapun akan mudah untuk diatasi ya. Jadi seperti itu. Manusia kan bukan makhluk yang bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk yang sosial, yang perlu bantuan orang lain. Nah, jadi
Jadi kalian harus juga bekerja sama. Jangan merasa paling pintar, paling bisa ya. Nah, nggak ada yang bisa ngapa-ngapain sendiri. Semua perlu bantuan. Jadi kalian sebagai manusia, sebagai pelajar harus saling tolong-menolong. Tentu saja dengan catatan bahwa tolong-menolongnya adalah dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Nanti suruh tolong-menolong malah saling mencontek saat ulangan, nah, itu tentu tidak baik ya. Jadi tolong-menolong di sini saling mengajari kalau ada yang tidak paham atau saling membantu jika ada teman yang kesusahan, seperti itu ya. Oke, baik, pembelajaran hari ini Bapak rasa sudah cukup. Kalian semuanya hebat, sudah saling berdiskusi dengan baik, bersikap dengan baik dan aktif dalam pembelajaran. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum pembelajaran Bapak akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, salah hilap Bapak mohon maaf. Mudahan ini bermanfaat untuk kalian dan untuk Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan buku-buku fisikanya silakan dimasukkan kembali ke dalam tas dan siap untuk pelajaran yang selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.